Halo para pemuda kesayangan Bude Yanti yang hobinya beli gorengan tapi tidak pernah mau bayar. Saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiao Yan. Saat ini kita kembali diperlihatkan suasana aula di klan Yao yang pada saat ini benar-benar hening. Kemudian kepala klan Yao pun senang dengan semua orang yang pada saat ini benar-benar terkejut. Lalu tidak lama setelah itu kepala klan Yao pun segera berkata bahwa klan Yao pada saat ini benar-benar telah terpuruk. Terlebih lagi klan Yao pada saat ini benar-benar terintimidasi oleh klan iblis berkat penjualan pil tingkat bawah. Lalu kepala klan Yao pun lanjut bertanya, tahukah semua orang siapakah yang telah membuat pil tersebut? Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang dan bertanya-tanya, mengapa kepala klan Yao menanyakan pertanyaan seperti ini? Mungkinkah itu terkait dengan identitas dari pemuda yang berada di hadapan mereka? Semua orang pun melihat wajah asing Xiao Yan dan pada saat ini pemikiran mereka segera tertuju pada seorang legenda yang berada di benua Dodi. Akhirnya kepala klan Yao sambil menghela nafas segera menunjuk ke arah Xiao Yan dengan jari yang gemar. Dirinya pun segera bertanya apakah mungkin Xiao Yan ini memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Iblis dan bergabung dengan aliansi bisnis. Semua orang pada saat ini memikirkan pertanyaan dari kepala klan Yao. Mereka menatap ke arah kepala klan Yao dengan tatapan yang benar-benar rumit. Sementara itu para ketua pada saat ini segera bertanya, apakah Xiao Yan ini memiliki hubungan dengan Kaisar Iblis? Apakah Xiao Yan ini orang yang benar-benar terkenal di benua Dodi selama bertahun-tahun belakangan ini? Mendengar pertanyaan tersebut kepala klan Yao pun seketika mengangguk, dirinya merentangkan tangannya dan berkata, bukankah semua ini benar-benar tidak terduga? Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini dirinya ingin bertanya kepada semua orang, apakah Xiao Yan layak menjadi murid atau bahkan cucunya? Tentu suasana pada saat ini benar-benar sangat hening di tengah pembicaraan dari kepala klan Yao. Lalu kepala klan Yao pun lanjut menjelaskan bahwa Xiao Yan ini berada di daratan Doqi untuk belajar kepada Yao Chen. Dan Yao Chen sendiri berada di cabang klan Yao miliknya yang berada di benua Doqi. Dan jika begitu permasalahannya maka Yao Chen terhubung erat dengan klan Yao. Dan secara tidak langsung pada saat ini surga telah mengirimkan bakat luar biasa ke klan Yao mereka. Jadi apakah pada saat ini semua orang masih tidak puas dengan keputusan kepala klan Yao? Selain itu pada saat ini dengan adanya Xiao Yan maka klan Yao benar-benar berhubungan dengan aliansi bisnis dan klan iblis. Mendengar perkataan dari kepala klan Yao ini semua orang pun seketika terdiam. Selain itu semua orang menyadari dari apa yang dikatakan oleh kepala klan Yao jika Xiao Yan pada saat ini benar-benar tersinggung. Hal itu sama saja dengan menyinggung dua kekuatan besar yang berada di belakang Xiao Yan sekaligus. Pada saat ini hati semua orang benar-benar dipenuhi dengan perasaan campuran aduk. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan menghela nafas sebelum akhirnya melangkah maju. Xiao Yan segera berkata dengan lembut bahwa Xiao Yan baru saja beberapa tahun tiba di benua Dodi. Oleh karena itu wajar saja para ketua merasa bahwa ada keraguan yang tidak dapat dihindari di hati masing-masing. Tetapi semuanya memang benar seperti apa yang dikatakan oleh kepala klan Yao. Semua ini benar-benar hanyalah sebuah kesalahpahaman. Namun mengenai ketidaksenangan pada saat ini Xiao Yan benar-benar meminta maaf kepada para tertua. Xiao Yan pun segera membungkuk dalam-dalam kepada para tertua dan menangkupkan tangannya. Tentu perlakuan dari Xiao Yan ini seketika segera menghangatkan aula dalam kesejukan, terkecuali 3 orang tertua. Semua orang yang hadir pada saat ini merasa tersipu. Semua orang menyadari bahwa sikap Xiao Yan ini pada saat ini benar-benar sangatlah sopan. Meskipun Xiao Yan tidak bisa disalahkan dalam permasalahan ini namun Xiao Yan masih rela untuk meminta maaf. Sementara itu memikirkan perkataan dari Xiao Yan ini para ketua pun seketika menangkupkan tangannya satu demi satu. Mereka menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang sedikit lebih baik. Lalu di sisi lain kepala klan Yao pun tertawa dan sangat senang dengan tindakan dari Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata seharusnya pada saat ini semua orang merasakan kegembiraan. Mendengar perkataan tersebut semua orang pada saat ini mulai sedikit tenang dan hanyut di dalam kegembiraan.
Tidak lama setelah itu kepala klan Yao pun segera mulai berbicara dengan nada yang sedikit serius. Dengan sungguh-sungguh dirinya pun segera berkata, sebenarnya kali ini murid dan cucunya datang ke klannya untuk meminta sesuatu. Salah seorang ketua pun segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras bahwa dirinya tidak tahu apa yang diminta oleh Xiao Yan. Namun dengan kemampuan dari keluarga klan Yao sepertinya itu seharusnya tidak akan menjadi permasalahan. Menanggapi hal itu kepala klan Yao pun segera mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan menginginkan pil jiwa surgawi. Begitu kata-kata dari kepala klan Yao pada saat ini terdengar semua orang seketika membeku. Meskipun perkataan kepala klan Yao ini cukup singkat namun para tertua pada saat ini benar-benar melotot. Keheningan pun segera terjadi namun tidak lama salah seorang tertua segera membuka sedikit mulutnya. Ketua kedua segera berkata bahwa pil jiwa pembaruan yang menentang surga atau pil jiwa surgawi adalah salah satu harga paling berharga dari keluarga klan Yao. Selain itu pada saat ini hanya 3 yang tersisa. Leluhur mereka juga pernah berkata bahwa obat ini tidak boleh digunakan kecuali itu adalah pilihan terakhir. Mereka bisa mengeluarkan obat ini terkecuali hanya untuk seorang yang jenius yang tiada taraf. Jika telah menemukan orang yang benar-benar jenius maka obat ini benar-benar bisa dikeluarkan dan digunakan. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan masih hidup dan sehat, sehingga dirinya tidak tahu untuk apa menggunakan obat ini dan apakah itu berarti Xiao Yan ingin membawa harta keluarga klan Yao dengan Xiao Yan untuk menyelamatkan hidupnya. Begitu perkataan ini terdengar semua orang pun seketika tergerak dan banyak orang bahkan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata curiga. Di tengah-tengah keheningan ini kedua bawahan dari Yao Lingze pun segera membuka mulutnya. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa seperti yang diketahui semua orang Xiao Yan adalah alkemis pemula yang mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Istana Alkemis. Oleh karena itu dengan kemampuannya bagaimana mungkin Xiao Yan bisa memenangkan harta keluarga klan Yao. Mendengar perkataan ini yang sepertinya masuk akal sehingga banyak tertua pun seketika menganggukkan kepala mereka satu persatu. Sehingga dukungan mereka terhadap Xiao Yan pada saat ini diam-diam memudar. Melihat hal tersebut ekspresi di wajah kepala klan Yao pada saat ini sedikit tenggelam. Sementara itu pada saat ini Yao Lingze pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Yao Lingze berkata meskipun Xiao Yan pada saat ini terkenal di benua Dodi, namun dirinya berharap kepala klan Yao pada saat ini tidak salah menilai. Yao Lingze pada saat ini yakin bahwa kemampuan Xiao Yan tidak akan bisa melampaui kemampuan Yao Lingze. Pada saat ini Yao Lingze benar-benar berbicara dengan sangat bangga. Secara tidak langsung dengan mengucapkan perkataan tersebut Yao Lingze pada saat ini menantang kemampuan dari Xiao Yan. Mengikuti perkataan dari Yao Lingze ini Yao Meng dan Yao Hui pun berkata serempak. Mereka pada saat ini juga ingin belajar tentang metode pemurnian yang dimiliki oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan menoleh sedikit ketika dirinya mendengar perkataan tersebut dan melirik ke arah tetua kedua klan Yao. Xiao Yan menyadari apa yang dimaksud oleh Yao Lingze dan seketika tersenyum ke arah kepala klan Yao. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah para tertua dan menjelaskan maksud Xiao Yan meminta pil tersebut. Xiao Yan membutuhkan pil tersebut untuk membangkitkan leluhurnya yang berada di benua Doqi. Xiao Yan pada saat ini tidak membutuhkan pil tersebut untuk keegoisannya sendiri. Jika Xiao Yan bisa mendapat obat tersebut dari klan Yao maka Xiao Yan akan selalu mengingat kebaikan semua orang. Selain itu mengenai saran dari para jenius klan Yao pada saat ini Xiao Yan ingin bertanya, apakah jika Xiao Yan menang Xiao Yan bisa mendapatkan pil pembaruan jiwa yang menentang surga? Menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan ini tertua ketiga pun melihat niat Xiao Yan. Dirinya pada saat ini sedikit setuju dan senyum segera muncul di wajahnya. Dirinya pun segera berkata bahwa jika Xiao Yan menang dalam kompetisi ini maka mereka tidak akan menghentikan Xiao Yan lagi. Pada saat ini dirinya meyakini kemampuan Xiao Yan tidaklah seberapa. Menurutnya Xiao Yan hanyalah murid dari seseorang yang bukan dari cabang klan Yao. Selain itu Xiao Yan datang ke benua Dodi ini belum lama. Dengan begitu dirinya percaya kemampuan pemurnian Xiao Yan tidaklah seberapa.
sementara itu lawan Xiao Yan di sisi lain yang merupakan Yao Lingze dan yang lainnya telah tenggelam dalam pemurnian obat selama ratusan tahun, sehingga dengan begitu Yao Lingze dan yang lainnya sangat dekat dengan dunia alkemis. Oleh karena itu Xiao Yan tidak akan mungkin memenangkan pertandingan atas Yao Lingze. Bersamaan dengan perkataan dari ketua ketiga, semua tertua juga pada saat ini mengangguk setuju. Sementara itu di sisi lain melihat persetujuan dari ketua ketiga dan para ketua yang mengangguk, saat ini Xiao Yan pun membuka mulutnya dan berkata bahwa Xiao Yan menghormati keputusan dari para tetua. Melihat semuanya telah diputuskan, kepala klan Yao pun segera berkata bahwa dirinya akan mengikuti masukan dari semua tertua. Akhirnya pada saat ini diputuskan Xiao Yan akan mendapatkan apa yang dirinya inginkan jika Xiao Yan menang dalam kompetisi ini. Lalu singkat cerita semua orang pada saat ini sampai di platform tinggi tempat pertandingan alkemis. Pada saat ini Xiao Yan, Yao Lingze dan yang lainnya berdiri di atas platform masing-masing. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini berada di kursi para pemimpin bersama dengan para tertua. Sementara itu Zenny dan yang lainnya pada saat ini berada di kursi penonton dan memiliki keyakinan kepada Xiao Yan. Lalu tetua ketiga adalah orang yang bertanggung jawab atas kompetisi dari klan Yao ini. Dirinya pun segera berkata bahwa semuanya harus mengikuti peraturan dari klan Yao. Demi keadilan semua orang akan menggunakan kuali batu yang disiapkan oleh klan Yao. Mendengar hal itu pada saat ini Yao Lingze dan yang lainnya hanya tersenyum. Tentu saja mereka terbiasa dengan kuali yang ditetapkan oleh klan Yao. Sementara itu pada saat ini ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Bahkan mata Xiao Yan bercampur dengan keterkejutan saat dirinya melihat kuali yang dihadirkan di hadapannya. Karena kuali obat adalah kunci untuk memurnikan ramuan, jika kuali obat ini tidak cukup baik maka akan sulit untuk menahan kekuatan energi dari ramuan. Terlebih lagi Xiao Yan pada saat ini mengkhawatirkan kekuatan tiga api surgawi yang Xiao Yan miliki. Bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan ini tertua ketiga dari klan Yao pun lanjut menjelaskan. Dirinya berkata bahwa kuali ini terbuat dari esensi batu yang dikumpulkan dari kedalaman 10.000 meter di bawah tanah. Oleh karena itu tidak mungkin obat di tingkat bawah menengah kelas 6 merusak kuali ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini sedikit lega. Xiao Yan pun segera bertanya dengan acuh tak acuh, kapankah kompetisi akan dimulai? Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini tertua ketiga pada saat ini sedikit marah. Akhirnya dirinya pun segera menjelaskan bahwa pada kompetisi pertama hanya salah satu pasang bahan obat di setiap orang. Jika ada pemenang maka kompetisi ini akan segera berakhir. Jika belum ada pemenang maka semuanya akan dites melalui pil obat yang telah disempurnakan. Setelah menjelaskan hal tersebut dirinya pun segera berkata bahwa semua orang bisa memulainya sekarang. Bersama dengan itu tiga jenius dari klan Yao pun seketika menyalakan api yang berkobar. Lalu suhu kuali obat pada saat ini seketika naik tajam. Kemudian mereka pun segera memulai proses pemurnian obat dengan bahan yang berada di hadapan mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih melirik bahan obat yang berada di hadapannya. Setelah itu Xiao Yan pun segera menghela nafas sedikit dan akhirnya bergerak di bawah pengawasan mata semua orang. Xiao Yan pada saat ini merasakan tatapan semua orang ini benar-benar merendahkan kemampuan dari Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera mengeluarkan api surgawi berupa abu-abuan yang terbentuk dari tiga jenis api surgawi, sehingga energi langit dan bumi seketika bergejolak dan kesejukan di sekitar pada saat ini menghilang. Udara pada saat ini seketika menjadi kering dan bahkan menjadi lebih panas. Lalu api surgawi Xiao Yan pun seketika masuk ke dalam kuali obat dan kuali seketika berubah menjadi kemerahan. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat api surgawi yang dimiliki oleh Xiao Yan. Tidak lama setelah itu api biru keabu-abuan segera keluar dari kuali dan nyala api yang sangat tinggi segera melonjak. Bersamaan dengan itu api yang berada di kuali Yao Lingze, Yao Meng dan Yao Hui tiba-tiba bergejolak. Api yang berada di kuali mereka seketika menyusut rapat ke satu sisi seolah-olah takut dengan energi dari api surgawi. Pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan dan seketika hatinya merasa terkejut.
apalagi pada saat ini tidak ada orang yang tidak bisa merasakan kekuatan api surgawi yang berada di tangan Xiao Yan, sehingga mata semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat api surgawi milik Xiao Yan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini memiliki api surgawi yang bermutu tinggi. Dalam pandangan mereka sebelumnya Xiao Yan mungkin hanyalah orang kaya yang bisa membeli apapun yang dirinya inginkan. Namun meskipun Xiao Yan memiliki banyak uang namun tidak akan bisa membeli api surgawi dengan uang tersebut. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tercengang hingga rahangnya menyentuh tanah. Sedangkan di sisi lain para tertua juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat api surgawi yang dimiliki oleh Xiao Yan ini. Tentu mereka hanya bisa berharap Xiao Yan akan gagal pada kali ini. Mereka berharap pengendalian api dari Xiao Yan buruk, sehingga dengan begitu maka Xiao Yan tidak akan bisa memurnikan pil ini. Di bawah tatapan tercengang semua orang pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak mempedulikannya. Xiao Yan pun terus memurnikan pil obat, begitu juga dengan 3 orang lainnya. Lalu akhirnya setelah lama memerlukan pil semua orang pun pada saat ini berhasil membentuk embrio. Kemudian proses pemurnian pun terus berlanjut seiring berjalannya waktu dengan Yao Lingze yang pada saat ini terlihat sangat puas. Dirinya pada saat ini berhasil membentuk pil. Lalu sebuah kebanggaan di sudut mulutnya terungkap dan kepalanya perlahan terangkat. Dengan keberhasilan dari Yao Lingze ini dirinya pun segera menerima pujian dari banyak orang. Dan dalam pandangan Yao Lingze seharusnya Xiao Yan tidak bisa mencapai prestasi seperti yang dirinya capai. Bahkan pada saat ini Yao Meng dan yang lainnya memandang ke arah tempat yang telah terbentuk oleh Yao Lingze dengan penuh kekaguman. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terjadi letupan di kuali Xiao Yan. Melihat hal ini Yao Lingze pun merasa sangat gembira dan berpikir bahwa Xiao Yan telah gagal. Namun baru saja kegembiraan ini melonjak di hatinya, dirinya pun seketika tercengang bersamaan dengan angin yang bertiup. Saat ini angin menghembuskan asap hitam yang berada di atas kuali Xiao Yan dan mengungkapkan sebuah pil. Pil ini terlihat sangat mengkilap dan benar-benar sangat murni. Tentu semua orang menyadari dengan efek yang seperti itu maka itu berhasil 100%. Sehingga semua orang pada saat ini benar-benar kehilangan ketenangannya melihat pil obat yang baru saja dibentuk oleh Xiao Yan. Mereka pun membandingkan pil obat yang baru saja terbentuk ini dengan pil obat milik Yao Lingze. Meskipun pil obat yang dibentuk oleh Yao Lingze relatif sempurna, tetapi jika dibandingkan dengan milik Xiao Yan, maka pil yang dimurnikan oleh Yao Lingze ini tidak bisa dibandingkan dengan pil milik Xiao Yan. Lalu rasa frustasi yang mendalam pun seketika memuncak di hati Yao Lingze dan yang lainnya, dan baru pada saat itulah mereka akhirnya memahami kesenjangan nyata antara mereka dengan Xiao Yan. Tentu saja mereka benar-benar tertinggal baik itu dari segi api surgawi maupun pengendalian api. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menekan kegembiraan di dalam hatinya. Pada saat ini teknik alkemis Xiao Yan setidaknya sudah berada di peringkat ke-6 meskipun belum sampai ke peringkat ke-7. Namun hal ini benar-benar cukup mengejutkan bagi semua orang. Semua penonton yang terdiam akhirnya segera pulih sebelum akhirnya segera bertepuk tangan untuk Xiao Yan. Pada saat ini Yao Lingze hanya bisa berdiri diam mendengar pujian semua orang untuk Xiao Yan. Lalu kesombongan yang pernah melintas di matanya pada saat ini benar-benar tidak terungkap. Bahkan Yao Lingze pada saat ini benar-benar terpukul karena ternyata kemampuan Xiao Yan jauh melampauinya. Pada saat ini ekspresi terkejut juga segera ditampilkan dari semua tertua. Melihat kemampuan dari Xiao Yan, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan yang jauh melampaui dari Yao Lingze. Para tertua seketika menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki kekuatan spiritual yang berada di tingkat keadaan di. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mencapai tahap tersebut. Mereka benar-benar menyadari bahwa peningkatan kekuatan spiritual ini benar-benar sangat sulit untuk dijangkau. Namun bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini bisa menguasainya? Bagaimana Xiao Yan bisa melakukannya hanya dalam beberapa dekade? Setelah Xiao Yan masuk ke benua Dodi, mereka benar-benar tercengang terhadap Xiao Yan pada saat ini, baik itu melalui kekuatan Doqi maupun keterampilan alkemis yang benar-benar sangat mahir.
Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao pada saat ini tertawa terbahak-bahak, dirinya pun segera berkata bahwa seperti yang diharapkan bahwa muridnya benar-benar lelaki yang bagus, meskipun kepala klan Yao pada saat ini sangat senang namun semua ini benar-benar di luar harapannya. Sementara itu di arena pada saat ini pil lightning pun akan muncul, lalu awan segera mengepul dan kilatan petir pada saat ini segera mencelat di langit. Semua peserta pada saat ini bersiap dengan para penonton yang pada saat ini menahan nafas. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah langit dan berpikir bahwa pil lightning ini sepertinya akan sangat mudah dihadapi oleh Xiao Yan. Terlebih lagi dengan kemampuan Xiao Yan yang pada saat ini meningkat, tentu saja itu bukan menjadi sebuah permasalahan. Lalu pil lightning pun segera menyambar dengan awan yang memenuhi langit. Kemudian masing-masing orang segera menerima pil lightning, begitu juga dengan Xiao Yan. Pada saat ini dengan kemampuan yang dimiliki Xiao Yan, tentu saja Xiao Yan pun tidak kewalahan ketika menghadapi pil lightning, dan dengan beberapa teknik dan serangan dari Xiao Yan, tentu saja pil lightning pun pada saat ini berhasil dihadapi dan langit kembali ke keadaan semula. Bersamaan dengan itu semua orang juga pada saat ini berhasil menghadapi pil lightning, namun kondisi mereka setelah menghadapi pil lightning benar-benar terengah-engah jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain tetua ketiga dan tetua lainnya pada saat ini benar-benar tercengang, meskipun pemenang dari kompetisi ini telah diputuskan tetapi tetua ketiga benar-benar sangat enggan untuk mengumumkannya. Akhirnya kepala klan Yao pun segera menoleh ke arah tertua ketiga dan memerintahkan untuk mengumumkan pemenangnya. Tertua ketiga pada saat ini dengan enggan segera mengumumkan bahwa pemenang dari kompetisi ini adalah Xiao Yan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut dirinya pun tanpa sadar segera menundukkan kepalanya. Tentu keengganannya pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak ketidakberdayaan di matanya. Sementara itu di sisi lain para penonton pada saat ini benar-benar terdiam. Melihat hal tersebut kepala klan Yao pun memandangi beberapa tertua sebelum akhirnya menoleh kepada semua orang. Dirinya pun segera tertawa dan berkata, bagaimana menurut semua orang? Apakah semua orang telah melihat kekuatan asli dari Xiao Yan? Dengan begitu maka seharusnya semua orang maupun semua tertua tidak keberatan jika dirinya memberikan Xiao Yan pil obat menentang surga tersebut. Selain itu Xiao Yan adalah cucunya yang berarti Xiao Yan juga adalah anggota dari klan Yao. Oleh karena itu hari ini klan Yao benar-benar telah mendapatkan seseorang dengan kejeniusan yang benar-benar jenius. Mendengar perkataan dari kepala klan Yao ini semua orang pun seketika segera tersadar. Mereka pada saat ini mengakui kemampuan dari Xiao Yan dan seketika mereka bersorak gembira. Lalu pandangan curiga sebelumnya terhadap Xiao Yan pada saat ini telah berubah menjadi kekaguman. Di tengah-tengah sorak-sorai ini Yao Lingze seketika menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya segera menoleh ke arah kepala klan Yao. Yao Lingze pada saat ini tidak bisa menahan keengganan yang memalukan bagi dirinya. Dirinya pun segera berteriak seperti binatang buas. Dirinya berkata bahwa dirinya tidak menerima semua ini. Mendengar teriakan dari Yao Lingze semua orang pada saat ini seketika menjadi hening. Kepala klan Yao pun segera menoleh ke arah Yao Lingze dengan tatapan yang dipenuhi dengan kekecewaan. Kepala klan Yao pun segera bertanya, apakah Yao Lingze pada saat ini tidak yakin dengan hasilnya? Mendengar perkataan dari kepala klan Yao ini semua orang pun segera berteriak bertanya, mengapa Yao Lingze tidak bisa menerimanya? Semua orang pada saat ini telah tersadar, tidak peduli dalam aspek apapun semua orang pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan tidak sebanding dengan Yao Lingze. Semua orang menyadari bahwa kemampuan Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan Yao Lingze. Mendengar ocehan dari semua orang Yao Lingze pun pada saat ini segera menundukkan kepalanya, namun arogansi dan kebencian di dalam hatinya pada saat ini segera melonjak, dirinya pun segera berkata bahwa dirinya ingin bersaing kembali dengan Xiao Yan. Semua orang seketika tercengang setelah mendengarkan permintaan dari Yao Lingze, karena bagaimana mungkin dengan kemampuan Yao Lingze yang pada saat ini ingin bersaing kembali dengan Xiao Yan. Semua orang menyadari bahwa pada saat ini baik lewat pemurnian pil ataupun melalui doki dan pertempuran,
sebenarnya semuanya akan berakhir dengan penghinaan kepada Yao Lingze. Semua orang pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Yao Lingze dengan bingung dan kasihan. Lalu ketua ketiga juga pada saat ini memandang ke arah Yao Lingze dengan bingung. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini segera berkata, bagaimana mungkin dirinya ingin dibandingkan dengan Xiao Yan? Bagaimana mungkin dengan kemampuan Yao Lingze pada saat ini ingin dibandingkan dengan Xiao Yan? Dengan cara apakah Yao Lingze ingin bertempur dengan Xiao Yan? Menanggapi hal itu Yao Lingze pun segera menahan nafas dan mulai berbicara. Yao Lingze pun segera berkata bahwa tingkat Dou dimilikinya lebih tinggi dari Xiao Yan. Tetapi mengenai kekuatan tempur Yao Lingze belum tahu siapakah yang lebih kuat antara Xiao Yan atau dirinya. Sementara dalam hal memurnikan pil obat semua orang telah melihat bahwa Yao Lingze tidak sebaik Xiao Yan. Oleh karena itu Yao Lingze ingin pergi ke kuil hati dengan Xiao Yan untuk membandingkan hatinya. Jika dirinya kalah dalam pertempuran ini maka dirinya, Yao Lingze akan yakin dengan kemampuan Xiao Yan. Mendengar perkataan tersebut kepala klan Yao pun mengangguk tetapi tetap diam. Bersamaan dengan itu tetua kedua merasa bahwa hal ini tidak pantas dan dirinya segera membuka mulutnya. Dirinya pun segera berkata kepada kepala klan Yao bahwa kuil hati ini memiliki jejak jiwa banyak senior dari klan Yao. Menurut instruksi leluhur orang-orang dari luar atau tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Menghadapi perkataan tersebut ketua ketiga yang sangat ingin menyelamatkan muka dari Yao Lingze pada saat ini segera membelanya. Dirinya berkata bahwa tetua kedua terlalu khawatir. Xiao Yan sekarang adalah murid dan cucu dari ketua klan Yao. Oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa dianggap sebagai orang luar. Oleh karena itu mengapa Xiao Yan tidak diperbolehkan masuk ke kuil hati? Mendengar perkataan dari ketua ketiga ini kepala klan Yao pun sedikit mengerutkan keningnya. Dirinya pun segera bertanya bukankah ketua ketiga tampaknya telah menganggap Xiao Yan sebagai orang luar sejak awal? Mengapa pada saat ini perlakuannya kepada Xiao Yan bisa berubah 180 derajat? Menanggapi hal itu tertua ketiga pun segera berkata bahwa dirinya tidak tahu banyak tentang Xiao Yan sebelumnya. Tetapi sekarang Xiao Yan telah membuktikan kekuatannya dan Xiao Yan secara alami adalah anggota dari keluarga klan Yao. Mendengar perkataan tersebut kepala klan Yao pada saat ini menyadari maksud dan tujuan dari tertua ketiga. Namun pada saat ini kepala klan Yao pun segera menekan emosi di dalam hatinya. Lalu dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya, karena itu permasalahannya apakah Xiao Yan memiliki pendapat? Pada saat ini Xiao Yan terdiam dan tidak menanggapi pertanyaan tersebut. Semua orang pun pada saat ini benar-benar terdiam menunggu keputusan dari Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan adalah pemenang dari kompetisi ini. Selain itu pada saat ini Xiao Yan tidak ingin bersusah payah karena tujuan Xiao Yan hanyalah untuk mendapatkan pil obat tersebut. Belum lagi Xiao Yan juga tidak mengetahui apa yang berada di dalamnya dan bagaimana prosesnya. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir jika Xiao Yan menerima tantangan ini bukankah Xiao Yan dapat dikatakan sebagai orang bodoh? Xiao Yan berpikir karena Xiao Yan pada saat ini telah menang bukankah Xiao Yan seharusnya telah mendapatkan pil yang dirinya inginkan? Melihat Xiao Yan yang terdiam Yao Lingze dan tertua ketiga pada saat ini benar-benar tertekan, akhirnya ketua ketiga pun tidak bisa menahan lagi dan segera bertanya kepada Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak punya nyali untuk bertanding lagi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun seketika memandang ke arah tertua ketiga yang putus asa. Pada saat ini tatapan Xiao Yan seolah-olah dirinya melihat seorang idiot yang merentangkan tangannya. Xiao Yan pun segera berkata dengan tenang bahwa ini tidak ada hubungannya dengan nyali. Xiao Yan sudah menang dalam kompetisi ini dan mengapa Xiao Yan harus menyetujui pertandingan lain? Jika begitu apakah guna pertandingan ini bagi Xiao Yan? Menanggapi jawaban Xiao Yan yang apa adanya ini ketua ketiga pun seketika memiliki ekspresi yang malu. Namun dirinya segera menekan emosi di dalam hatinya dan segera mengambil keputusan. Dirinya pun segera berkata dengan lantang bahwa tidak adil bersaing dalam satu pertandingan. Selain itu jika Xiao Yan tidak memiliki keberuntungan maka Xiao Yan tidak akan menang.
Oleh karena itu mengapa Xiao Yan takut pada putaran lain dalam kompetisi? Mendengar pertanyaan yang konyol ini Xiao Yan pun sedikit tersenyum. Sambil tertawa Xiao Yan pun segera berkata apakah Xiao Yan menang karena keberuntungan atau tidak? Semua orang sangat jelas melihat hal ini. Apakah Xiao Yan menang karena memiliki keterampilan yang nyata dan dapat dilihat semua orang juga telah mengetahuinya? Dengan mata jahat yang dimiliki oleh ketua ketiga apakah dirinya bisa melihat semua ini? Ketua ketiga seolah-olah tercekik mendengar perkataan dari Xiao Yan ini. Bahkan urat biru di keningnya seketika menonjol dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kemaluan. Sementara itu di sisi lain melihat ketua ketiga dan Yao Lingze dalam keadaan yang bingung, Xiao Yan pun segera berkata, karena Yao Lingze dan ketua ketiga sangat hangat dalam mengundang Xiao Yan, maka tidak baik bagi Xiao Yan untuk menolak pertandingan ini begitu saja. Ketua ketiga pun seketika tertegun sejenak dan bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini setuju. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata karena tertua ketiga dan Yao Lingze bersikeras untuk mengadakan pertandingan dan mereka memilih untuk bersaing di kuil hati, mereka tentu saja sangat yakin dengan hal itu. Namun Xiao Yan pada saat ini telah menang dan jika Xiao Yan memenangkan pertandingan lain, apakah ada manfaat lain yang Xiao Yan dapatkan terkecuali dari pil pembaruan yang menantang surga? Tentu saja tetua ketiga, Yao Lingze dan tetua lain pada saat ini benar-benar terkejut dengan perkataan dari Xiao Yan. Semua orang juga tertegun dan menyadari bahwa Xiao Yan terdiam lama bukan karena tidak berani. Mereka menyadari bahwa Xiao Yan sangat tidak senang dengan perlakuan dari ketua ketiga dan benar-benar ingin memerasnya hingga melarat. Sementara itu di sisi lain Ayang Zenni, Ziying dan Nan Erming tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja mereka benar-benar tahu karakter dari Xiao Yan dan mereka yakin dengan kemampuannya yang merupakan cucu dari Eyang Monton dan keponakan sang legenda yakni Budayanti tercinta.